Oke, kembali lagi bersama saya Hariswanto Simanjuntak dalam channel Kita Bangkit. Kali ini kita akan membahas tentang jangan menyerah ketika kegagalan datang. Nah, narasumber kita kali ini adalah salah satu mahasiswa di salah satu universitas negeri di Kota Medan. Nah, supaya kita lebih kenal dengan abang ini, langsung aja bang, perkenalkan dirinya. Nama saya Nur Muhammad Madani, salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau biasa kita kenal dengan UINSU, semester 5 program studi bimbingan konseling Islam. Oke bang, kesibukannya selama corona ini apa aja sih bang? Untuk saat ini kesibukan yang saya alami yaitu karena corona ya saya lebih sibuk di rumah dan mengikuti seminar online, kegiatan kuliah online juga sih. Itu aja sih. Kenapa kita mengangkat topik jangan menyerah ketika kamu gagal? Karena kalau menurut aku nih bang, banyak kali orang-orang yang ketika gagal itu dia langsung putus asa dan menyerah dan gak mau mencoba bangkit kembali gitu. Sedangkan kalau orang banyak bilang kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda gitu kan bang. Menurut abang itu gimana? Gimana sih sebenarnya abang ngartiin kegagalan itu gitu? Menurut pendapat pribadi sih, kalau kegagalan itu adalah memang keberhasilan yang tertunda ya. Sebab kenapa? Karena kalau kita nggak menyerah sama apa yang udah kita usahakan, pasti suatu saat jika kita selalu mencoba dan selalu berusaha, pasti suatu keinginan kita yang ingin kita wujudkan tadi pasti akan terwujud. Makanya kita nggak boleh menyerah sebelum kita mendapatkan apa yang kita mau, dengan dibarengi dengan usaha. Oke, jadi intinya kita harus terus mencoba sampai apa yang kita mau itu terwujud gitu. Nah bang, gimana kalau misalnya abang udah mencoba terus menerus yang ingin abang tuju gitu, yang ingin abang capai, tapi setelah abang mencoba terus menerus nggak akan tercapai juga gitu. Gimana menurut abang tentang hal itu gitu? Kalau misalkan kita tuh udah berusaha gitu kan untuk mewujudkan apa yang kita mau dan memang tidak bisa juga kita dapatkan, ya mungkin memang itu tidak menjadi rezeki kita. Contoh begini, kita ingin selalu optimis gitu kan, ingin ke PTN yang kita mau gitu, tapi sudah berulang kali kita mencoba melalui seperti SNMPTN, SBMPTN atau ujian mandiri, dan saat di universitas itu kita juga tidak bisa. Mungkin ginilah kita sangkut pautkan kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak ingin atau mau kita itu melanjutkan usaha kita itu ke usaha yang lain, mungkin potensi kita itu ada di tempat yang lain, perguruan tinggi yang lain gitu. Berarti artinya bang, kembali ke Yang Maha Kuasa gitu kan. Artinya ya memang kita udah berjuang, tapi kalau memang bukan jalan kita di situ, ya nggak akan ke situ gitu kan. Oke, jadi abang sendiri pernah nggak ngalamin kegagalan dalam kehidupan ini? Saya rasa semua orang pasti pernah ya mengalami kegagalan. Kalau menurut saya pribadi yang saya alami, saya juga pernah mengalami kegagalan, tapi saya nggak pernah merasa putus asa gitu setelah saya mengalami kegagalan. Kenapa? Karena saya percaya jika kita terus berusaha, maka rezeki yang tidak disangka-sangka dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tidak akan pernah putus gitu. Contoh yang pernah saya alami, kalau memang mau dari pengalaman saya pribadi, saya dulu tuh memang waktu semasa pendidikan SMA, saya tuh ditinggal sama orang tua gitu kan, dan memang saya nggak terima gitu. Jadi dampaknya itu ke pelajaran sekolah saya gitu. Saya menjadi depresi dan memang nggak fokus lagi ke sekolah, tapi saya terus berdoa gitu kan, dan tidak pernah putus asa gitu terhadap apa yang saya inginkan gitu. Dan memang sampai saya juga mencoba kemana-mana. Setelah saya SMA gitu kan, saya juga berobat, saya bisa kok menjadi apa yang saya inginkan gitu. Saya juga dapat juga
masuk ke perguruan tinggi negeri yang saya dapatkan gitu. Artinya terlepas dari latar belakang kegagalannya itu yang banyak orang hadapin, ada di baliknya itu rezeki gitu kan, rezeki yang Tuhan udah sediakan bagi kita. Artinya mungkin kita banyak nih bang sepele sama orang, kita lihat wah orang itu bodoh misalnya dalam pelajarannya juga dia kurang gitu. Tapi ketika misalnya kita tamat dari sekolah itu, kita lihat dia bisa jadi orang yang hebat juga gitu. Artinya jangan menyepelekan orang ya kan, gitu kan bang? Ya pas. Jadi bang, apa sih yang menjadi penghalang kita untuk bisa sukses? Gitu. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, apa yang menjadi penghalang bagi kesuksesan itu sendiri yaitu kita ya putus asa gitu. Kita berhenti di tengah jalan dari apa yang telah kita lakukan gitu, apa yang kita usahakan. Maksud dari berhenti ya contohnya seperti tadi kan, memang kita sudah terus menerus melakukan usaha gitu, tapi tak kunjung juga diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita dapatkan, untuk kita raih. Tapi nggak boleh juga berhenti di situ saja gitu. Contoh misalkan kita mau tes IPDN, tapi kita terus saja gitu kan mendaftar ke IPDN kan, tidak mau membuka peluang rencana yang lain gitu, maka otomatis kita nggak akan bisa untuk mendapatkan itu karena kita mensia-siakan peluang yang lain yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan gitu. Jadi itulah mengapa kesuksesan itu bisa menjadi penghalang gitu ya, karena putus asa dan kita tidak mau mengambil peluang yang lain gitu. Salah satunya adalah ketika kita menghalangi gimana ya, menghalangi pintu untuk keberhasilan yang lain gitu. Artinya ada kalau orang bilang kan ada banyak jalan menuju Roma, berarti kita menutupi beberapa jalan itu gitu hanya karena keinginan kita saja gitu. Kadang kan apa yang kita inginkan itu bukan itu yang tercapai gitu. Gimana nih bang, kalau misalnya satu kasus ada orang yang sebelum mencoba dia udah takut duluan, minder karena mungkin aku nggak mungkin bisa sukses. Misalnya dia lihat kondisi keluarganya yang serba kekurangan ekonomi, terus dia melihat tingkat kemampuan daripada akademiknya kurang gitu. Itu termasuk orang yang gagal atau gimana bang menurut abang? Menurut pendapat saya pribadi, itu sebenarnya kalau kita minder terhadap diri kita sendiri, itu termasuk kita nggak mau berusaha dan tidak mau untuk membuka peluang apa saja yang telah Allah berikan atau peluang kesuksesan yang telah ada di depan mata kita gitu. Jadi kembali lagi kita harus membuka peluang gitu. Kembali lagi harus membuka peluang. Jadi peluang ini sangat-sangat bisa dibilang menentukan ya akan kesuksesan gitu kan, akan keberhasilan daripada tujuan yang ingin kita capai gitu. Oke bang, setelah panjang lebar nih kita bicara tentang kegagalan tadi, apa nih yang bisa abang berikan kepada mungkin teman-teman kita yang sedang lagi menghadapi masa-masa kegagalannya, supaya kan kita juga berbagi sisi yang positif tentang kegagalan itu. Nggak selamanya kegagalan itu harus disesali lalu stuck di situ, enggak. Kita harus juga bangkit gitu bang. Bisa abang bagikan sedikit tentang supaya orang-orang yang teman-teman kita yang gagal itu bisa semangat kembali gitu? Ya sedikit dari yang ingin saya sampaikan tentang orang-orang yang dalam fase gagal dan mungkin dalam meraih PTN yang ingin dia raih gitu, ataupun cita-cita yang belum tercapai, yaitu bahwa jangan pernah menyerah terhadap apa yang kamu lakukan saat ini dan terus mencari peluang yang ada diberikan oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat meraih kesuksesan itu sendiri. Oke, jadi itu teman-teman tentang kegagalan. Artinya kegagalan nggak harus terus disesali gitu. Mungkin iya, kita belajar dari kegagalan untuk melihat ke belakang. Apa sih yang kurang dari diri kita gitu. Dan setelah kita melihat, kita kembali berjalan ke depan, menatap ke depan untuk membuka kembali peluang-peluang yang mungkin bisa kita tuju dan kita masuki, dan mungkin itu adalah rezeki di balik kegagalan kita gitu. Jadi itu saja tentang video kali ini. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut gagal. Terima kasih.
Bang.